Saya sampaikan selamat malam buat kita semua. Salam sejahtera dari kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berbahagia di dalam bersama kita ada di tempat ini. Kita memuji, membesarkan nama Tuhan lewat pujian, ucapan bibir kita, permainan alat musik, dan lain sebagainya. Kita terkumpul dalam ibadah Natal persekutuan pada malam hari ini. Saya sampaikan selamat berbahagia dalam bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semoga Natal yang setiap kali atau setiap tahun dirayakan oleh umat Kristen di seluruh dunia, bukan cuma di seluruh Indonesia, itu tidak sekedar merupakan suatu perayaan yang bersifat tradisi, yang digambarkan dengan simbol-simbol Natal dan lain sebagainya. Sehingga banyak kali ibadah Natal semacam itu usahaku tidak lagi memberi makna yang sesungguhnya bagi kita, karena lebih banyak dilakukan secara tradisi dengan mengutamakan hal-hal yang lahiriah, sehingga hal-hal yang sangat esensial itu dikesampingkan, sadar atau tidak. Karena itu biarlah malam ini kita mau kembali sama-sama memeriksa firman Tuhan untuk kembali kepada pengertian yang sesungguhnya dari Natal itu sendiri. Sekalipun Natal Yesus Kristus tidak pernah kita membaca menemukan dalam Alkitab diperintahkan oleh Tuhan untuk dirayakan. Karena sampai hari ini kita tidak pernah tahu yang sesungguhnya Tuhan Yesus itu lahir tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, dan memang itu ada baiknya. Seandainya saya tahu tanggal lahir Tuhan yang sebenarnya, kemudian secara kebetulan tanggal lahir saya sama, maka akan ada kebanggaan secara lahiriah. Karena itu ada baiknya memang kita tidak tahu dan ada maksudnya Tuhan. Karena itu tidak pernah diperintahkan untuk dilakukan, tapi yang diajarkan oleh firman adalah supaya kita merayakan tentang kematiannya, ya, kebangkitannya. Itu yang ada dalam 1 Korintus 11. Setiap kali kita makan minum perjamuan suci tubuh dan darah Tuhan, maka setiap kali itu juga kita memperingati tentang kematian Tuhan sampai dia datang kedua kali. Tapi tidak mengapa, sudah menjadi satu pengakuan yang diterima secara bersama bahwa tanggal 25 Desember itu adalah perayaan Natal, dan orang kemudian banyak menyebut ibadah-ibadah sebelum tanggal 25 adalah ibadah pranatal. Tapi apapun istilahnya, kita tidak mempertentangkan istilah itu, penggunaan ya istilah, tapi yang kita mau perhatikan adalah firman Tuhan. Puji Tuhan. Malam ini saya mengajak kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 30 dan 31. Saudara Fernando akan menolong saya untuk membacakan ini buat kita semua. Lukas pasal 1 ayat 30 sampai dengan 31. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Iya, ayat yang
tidak asing dan hari-hari ini akan banyak dibicarakan. Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan kemudian diberi nama Yesus. Saya mau ajak kita akan memeriksa dari hal kandungan Maria. Biar kita mau fokus bicara tentang kandungan Maria. Ada beberapa pengertian tentang tentang kandungan Maria. Mari bisa ditampilkan di layar, kita bisa lihat. Ya. Ada beberapa pengertian tentang kandungan Maria. Yang pertama, dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21, Saudaraku, bicara tentang yang dikandung oleh Maria itu adalah Yesus sebagai juru selamat. Ya, Yesus sebagai juru selamat dengan kuasa penyelamatan. Ya, Yesus sebagai juru selamat dengan kuasa penyelamatan. Itu arti yang pertama dari kandungan Maria. Yang kedua, di dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-6, Yesus sebagai gembala. Yesus gembala itu sama dengan dia juga adalah imam besar. Ya, Yesus sebagai gembala atau sebagai imam besar dengan kuasa penyucian. Ya, dengan kuasa penyucian. Kalau yang pertama tadi, sebagai kandungan Maria, Yesus sebagai juru selamat dengan kuasa penyelamatan. Ada orang-orang yang diselamatkan. Yang kedua, pengertian dari kandungan Maria adalah Yesus sebagai gembala atau sebagai imam besar dengan kuasa penyucian. Mudah kita akan mengerti kehidupan yang sudah diselamatkan itu harus mengalami penyucian hidup. Jadi tidak berhenti saya sudah selamat, percaya Yesus sebagai juru selamat saya, dia Tuhan dan penebus. Itu betul, tidak salah. Tapi untuk bisa sampai ke dalam kerajaan sorga, kita tidak cukup dengan hanya percaya. Ada ayat mengatakan percaya itu selamat. Itu sangat benar. Sekoya, haleluya. Tetapi untuk sampai ke dalam kerajaan sorga, masuk ke dalam kerajaan Allah, seaku dengan percaya saja tidak cukup. Saudaraku, sebab di dunia ini, di kalangan kita sendiri, saudaraku sebagai orang-orang percaya kepada Dia, hari-hari ini, saudaraku, sikap percaya itu dinyatakan lewat perayaan Natal, saudaraku, dengan segala macam rutinitasnya, ya, dilakukan oleh orang percaya. Tetapi tidak semua orang yang percaya itu adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Itu. Kalau bicara soal percaya, Yakobus bilang setan juga percaya. Kalau kita percaya Allah itu besar, iblis juga percaya. Tapi percayanya setan malah lebih baik dari kita. Percaya setan itu disertai dengan rasa gentar, takut yang sangat dalam. Sementara kita orang Kristen yang percaya, saudaraku, seringkali sikap percaya kita tidak diikutkan dengan rasa takut kita kepada Allah. Buktinya kita percaya tapi kita terus berbuat dosa. Kita percaya tapi kita tidak suka mengindahkan Tuhan. Kita tidak suka menghargai, kita tidak suka menghormati Dia. Bahkan sampai dalam ibadah-ibadah pun yang dilakukan oleh orang-orang percaya, banyak kali yang ditampilkan adalah sikap percaya tanpa rasa takut kepada Allah. Itu fakta. Kalau orang dalam ibadah pelayanan disertai rasa takut kepada Allah,
Tidak ada orang bakal lain di dalam gereja. Tidak ada gontok-gontokan di dalam ibadah pelayanan. Tidak ada saling sikut menyikut di dalam gereja. Tidak ada fitnah memfitnah di dalam gereja. Tidak ada saling dendam, kebencian, kepahitan di dalam gereja Tuhan. Andaikan percaya kita adalah percaya yang benar, percaya yang disertai dengan rasa takut kepada Allah, rasa penghormatan, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pribadi dia. Karena itu Tuhan tidak berhenti. Kandungan Maria tidak hanya memberi arti bahwa yang dikandung di dalam kandungannya dilahirkan diberi nama Yesus, dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Itu memang benar. Tapi selanjutnya Alkitab mengatakan yang dikandung oleh Maria itu adalah suatu pribadi yang kemudian menjadi gembala. Dia menjadi imam besar dengan otoritas yang sangat tinggi di dalam gereja Tuhan, di dalam ibadah pelayanan, yaitu dengan kuasa penyucian. Supaya orang yang percaya, saya akan mengalami setingkat, setahap pertumbuhan hidup rohaninya, kualitas hidup rohaninya menjadi kehidupan yang suci. Ada ayat mengatakan, hendaklah kamu kudus sama seperti aku kudus. Dalam suratan 1 Tesalonika, sebab inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu. Ada ayatnya. Kalau Tuhan izinkan kita bicara semua nanti. Yang ketiga, pengertian yang ketiga dari kandungan Maria. Yang ketiga dalam Matius pasal yang kedua, ayat 1 dan ayat yang kedua. Yesus sebagai Raja. Ini yang dicari, ditanyakan oleh orang Majus. Di mana Raja yang baru lahir? Kami sudah melihat bintangnya di timur. Yesus sebagai Raja dengan kuasa pembaharuan. Kuasa pembaharuan, pembaharuan hidup identik dengan keobahan hidup. Seseorang yang mengalami pembaharuan, hidup yang mengalami pembaharuan, pribadi kita, nikah kita, rumah tangga yang mengalami pembaharuan, itu sama dengan hidup yang berubah. Alami keubahan. Dan keubahan yang dikerjakan oleh Tuhan tidak hanya berhenti kepada keubahan saudaraku yang kita bisa alami di dalam sifat tabiat hidup kita, di dalam karakter hidup kita, saudaraku. Tapi keubahan ini akan memuncak sampai kepada hidup yang diubahkan dalam kemuliaan sama seperti Dia saat Dia datang kedua kali. Itu sedikitnya ada 3 pengertian tentang apa itu kandungan Maria. Bukan sekedar Yesus yang lahir, Dia menjadi terang dunia. Sekoya, dia terang yang membawa damai, itu memang betul, tidak salah. Sekoya, tapi hidup yang alami kuasa penyelamatan Tuhan, sekoya, haleluya, itu hidup yang diberikan terang, itu hidup yang ada dalam terang, itu hidup yang ada di dalam damai sejahtera dari Tuhan. Ada 3 hal, tapi mungkin kita tidak bisa membahas semua. Kita mau bahas mulai dengan nomor 1 saja dulu. Injil Matius pasal 1. Pengertian yang pertama tentang kandungan dari Maria. Injil Matius pasal 1. Haleluya. Ayatnya yang ke-21. Kita lihat ayat yang gampang sekali, sangat mudah untuk dicerna. Sekoya bahkan mungkin pun dihafal oleh anak-anak sekolah minggu. Mari. Haleluya. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
hendaklah engkau menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Sebenarnya umat di sini, ini kegenapan nubuat dari Yesaya, ini masih menunjuk kepada orang Israel yang adalah umat Tuhan, bangsa bukan Israel, non Yahudi, itu belum masuk di sini, belum masuk dalam pekerjaan penyelamatan. Ketika Syekh Maria yang mengandung itu melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Yesus. Di situ bangsa kafir, kita bukan orang Yahudi, belum masuk dalam lingkaran pekerjaan penyelamatan. Kalau hanya sekedar kita bicara tentang kelahiran Yesus, sebab kelahirannya sesungguhnya Saudaraku tidak akan ada arti apa-apa, semeriah apapun acara perayaan Natal yang kita lakukan. Saudaraku, ya semeriah apapun, saudaraku, kelahiran Yesus itu tidak akan pernah ada artinya jika kita hanya berhenti pada kelahirannya. Itu tidak akan ada artinya bagi kita bangsa kafir. Saudaraku, ya kelahirannya baru ada arti bagi kita ketika dia yang lahir, dia kemudian hidup, dia bekerja, dia mati di atas kayu salib, dan dia bangkit. Dengan kematiannya pun, saudaraku, ya, dengan kematiannya pun masih belum memberi kegunaan bagi kita kalau dia tidak dibangkitkan. 1 Korintus pasal 15, saya tunjuk ayat ini dulu sekalipun kita semua tahu, ya, supaya jangan dikira saya ini mengarang cerita ini, ya. Haleluya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Dan jika Kristus telah dibangkitkan, jika Kristus tidak dibangkitkan, jika Kristus tidak dibangkitkan, dia lahir, dia mati. Saya kira dia mati, dia membawa, menyerap, mengambil alih semua dosa, semua kejahatan, semua pelanggaran dari manusia, dipakukan di atas kayu salib. Tapi ayat mengatakan, tapi jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kami. Sia-sialah kita yang sibuk bersusah payah merayakan Natal, mengikut dia, melayani dia sampai di kayu salib. Kalau dia tidak dibangkitkan, sia-sialah. Kata Alkitab, sia-sia itu tidak berguna. Sesuatu yang kita kerjakan tanpa tidak memberikan hasil, tidak memberikan kegunaan apa-apa. Kalau Yesus tidak dibangkitkan terus, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayo, bukan cuma sia-sia, dan kita masih tetap hidup dalam dosa. Haleluya. Ya, kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan, pengakuan iman kita, dan juga kita masih tetap hidup dalam dosa. Terus, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. ya, beda lagi. Ada orang rela mati karena Tuhan. Saya, termasuk Rasul Paulus, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan imanmu, korban imanmu. Andai kata Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia juga orang yang mati dalam Tuhan. Terus, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja, kalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan kepada Kristus, pengharapan kepada Kristus, sementara Yohanes 15, akulah pokok anggur yang benar, kamulah carang-carangnya. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kata lain, hidup yang sia-sia. Kita bergantung
sepenuh hidup kita kepada Dia yang adalah pokok anggur yang benar, bukan sekedar pokok anggur. Dulu Israel adalah pokok anggur pilihan, tapi Israel gagal. Saya hidup sebagai pokok anggur pilihan Allah, karena yang dinantikan oleh Tuhan dari Israel buah yang baik, buah anggur yang manis. Yesaya mengatakan hanya menghasilkan buah anggur yang asam. Israel gagal sebagai pokok anggur. Karena itu Yesus ditampilkan, akulah pokok anggur yang benar. Kita diberi kesempatan untuk bergantung, mempercayakan seluruh hidup kita kepada Dia. Karena di luar Dia kita tidak bisa apa-apa. Tapi jikalau dalam hidup ini saya kira kita hanya menaruh pengharapan kita pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya, kita orang paling malang, paling bodoh dari antara orang bodoh yang ada di dunia ini. Kalau kita hidup menaruh pengharapan kepada Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang lahir, Kristus yang mati, bergantung di kayu salib. Itu yang saya bilang tadi. Dengan kelahiran saya belum ada apa-apa. Dengan kematiannya sekalipun juga masih belum apa-apa. Belum memberi makna, belum memberi sesuatu. Dari genset dialihkan. Haleluya. Karena itu kita harus melihat, saya lanjut saja. Karena itu kita harus melihat pribadi Yesus seutuhnya. Jangan berhenti, jangan hanya memuaskan diri kita dengan Dia hanya di saat perayaan Natal. Haleluya. Ada sesuatu yang lebih. Bukan tidak boleh malam ini kita terkumpul dalam ibadah Natal persekutuan. Tapi jangan berhenti hanya sampai di situ. Kita harus lihat keutuhan dari pribadi Tuhan. Dia lahir, Dia mati, tadi saya katakan. Tapi dengan kematiannya juga masih belum apa-apa jika Dia tidak dibangkitkan. Haleluya. Sebab dengan kebangkitannya itu menjadi satu tanda yang jelas dan pasti bahwa iblis yang berkuasa atas dosa dan maut itu sudah dikalahkan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Jadi jangan berhenti pada Natal, pada peristiwa kelahiran saja. Memang mulainya dari sana. Tapi seringkali kita setahun hidup kita, ibadah pelayanan kita, kemudian hanya merujuk kepada Natal Yesus Kristus. Akan sangat disayangkan, apalagi kalau Natal yang dirayakan itu kehilangan makna yang sesungguhnya sebagaimana dikatakan oleh firman. Tadi saya katakan dalam pengertian pertama tentang kandungan Maria, Yesus sebagai juru selamat dengan kuasa penyelamatannya, dengan kelahirannya, kita bangsa non-Yahudi, bukan orang Israel, belum masuk di dalam rencana Allah, belum masuk di dalamnya. Kelahirannya memang baru semata-mata untuk orang Israel. Ketika perempuan Kanani yang kita tahu ceritanya datang kepada Yesus sambil sujud menyembah, memohon belas kasihan Tuhan, anaknya yang
dirasuk setan, sangat menderita. Tuhan menolak. Aku diutus hanya untuk domba yang sesat dari antara orang Israel. Itu jelas sekali. Tidak ada kesempatan untuk bangsa bukan Yahudi, termasuk kita. Kalau hanya pada kelahirannya, saya goyak, haleluya. Tapi dengan kematiannya, setelah ada kematian, haleluya, setelah dia menggenapkan penebusannya untuk orang Israel, saya goyak, dengan 4 luka utama. Saya goyak, kematiannya ditandai dengan 4 luka utama. Tapi harus diingat bahwa dia mati, Yesus mati bukan karena luka-luka itu. Ya. Jadi bukan karena luka, ada 4 luka utama, 2 di tangan, 2 kaki, bukan karena luka itu dia mati. Tapi dengan kematiannya di atas kayu salib yang ditandai dengan 4 luka utama, suatu itu adalah menggenapkan pekerjaan penebusan untuk orang Israel. Dia mati ditandai dengan 4 luka utama. Sekali lagi, kematiannya bukan karena luka, dia mati bukan karena dibunuh, tapi dia mati karena dia rela menyerahkan nyawanya sendiri kepada Bapa di sorga. Ya, sesudah dia mengecap, saudaraku, anggur yang bercampur mur, anggur asam, saudaraku, saat dia berseru, aku haus, orang cepat-cepat mencucukkan bunga karang ke dalam anggur asam, kemudian ditaruh ke mulut Yesus. Sesudah dia mengecap, dia berseru, sudah genap. Sudah genap. Dia telah menggenapkan pekerjaan penebusannya untuk umatnya. Untuk itu dia lahir, menyelamatkan umatnya dari dosa. Itu kandungan, pengertian pertama dari kandungan Maria tadi. Jadi dia mati bukan karena dibunuh, dia mati juga bukan karena luka-luka yang ada padanya. Dia mati sesudah. Kalau dalam hukum Taurat ada 10 hukum Taurat. Hukum yang terakhir, hukum yang ke-10 itu adalah jangan mengingini. Saya goyak, jangan mengingini. Dan kita tahu bahwa tidak seorang pun dari antara kita yang bisa menggenapkan, melakukan hukum Taurat itu secara sempurna. Kita melakukan 9, 1 tidak dilakukan, kita sama dengan tidak melakukan apa-apa. Sesudah dia mengecap anggur asam, ketika dia berseru, aku haus. Aku haus itu gambar dari keinginan. Keinginan yang ada di dalam dirinya sebagai manusia. Keinginan yang dalam kitab Keluaran 20 hukum ke-10, jangan ada keinginan, jangan menginginkan seterusnya. Dia mengecap, dia menggenapkan semua itu. Baru dia, ya Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Terjemahan lain bilang rohku. Dia menyerahkan rohnya. Haleluya. Kenapa roh? Kitab Ayub mengatakan jika Allah menarik rohnya dari manusia, maka kita binasa. Kita kembali kepada debu. Nyawa juga betul, terjemahan bahasa Indonesia. Tapi terjemahan lain menyerahkan rohnya. Selesai. Dengan 4 luka, Yesus mati. Tadi saya bilang dengan kelahirannya, bangsa kafir belum termasuk di situ. Bangsa kafir baru terhisap dalam rencana Allah
ketika Yesus mati. Sesudah Yesus mati, bukan sebelum Yesus mati, sesudah Yesus mati. Sebab ketika dia mati, karena menjelang besoknya Sabat, tidak boleh ada mayat tergantung. Sekoya, tidak boleh ada mayat yang tergantung. Itu prajurit datang melihat, kalau belum mati kaki dipatahkan. Ketika datang kepada Yesus, mereka lihat dia sudah mati. Ada seorang prajurit yang katakan dengan emosi, katakan dengan kebencian, atau katakan dengan tidak sengaja, dia menusuk lambung Tuhan. Rusuk. Dari rusuk itu keluar darah dan air. Itu adalah jalannya bangsa kafir dihisapkan dalam pekerjaan penebusan Tuhan, yang kemudian dimeterai dengan kebangkitannya. Sebab tanpa kebangkitan juga tidak ada arti apa-apa. Ya, keluar darah dan air itu tanda kelahiran dari gereja Tuhan yang berasal dari bangsa kafir kita ini. Haleluya. Kita ditandai dengan darah dan air. Itu kita bangsa kafir terhisap di sana dengan kematian Tuhan, tapi kemudian dimeterai dengan kebangkitan, kata 1 Korintus 15. Sebab semua tidak ada arti kalau tidak ada kebangkitan. Saya kalau tidak ada kebangkitan, suatu rencana Allah, pekerjaan Allah terhenti, tidak ada kelanjutannya. Tapi dengan kebangkitan, orang Israel percaya. Kita dari bangsa kafir yang sempat menjadi percaya, oleh karena kemurahan Tuhan kita diselamatkan. Karena itu kita datang, kita beribadah di gereja, sudah digembalakan, sudah beribadah. Malam ini kita terkumpul dalam ibadah Natal Persekutuan. Kita datang beribadah, bukan melayani agar selamat, supaya selamat. Enggak, saudaraku. Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan ayat yang ke-9. Kita beribadah bukan untuk selamat, ya, bukan agar selamat, supaya selamat. Enggak. Ayat 8-9 Efesus 2. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Oleh iman. Lihat. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pemberian, bukan hasil usaha kita. Oleh kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Kita yang percaya, Israel yang percaya, bangsa kafir yang percaya. Percaya kepada Dia yang lahir, mati dan bangkit. Kita diselamatkan. Kita menerima keselamatan. Satu ayat lagi. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Bukan hasil pekerjaan kita. Kalau kita beribadah, datang melayani, kita mengerjakan agar selamat. Saya orang yang tidak selamat, saya sekarang menjadi setia, melayani, beribadah agar selamat. Itu artinya keselamatan itu adalah pekerjaan saya. Karena usaha saya selamat. Tidak. Ulangi ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Keselamatan oleh iman karena kasih karunia. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, supaya kita tidak menjadi sombong. Jangan ada yang memegahkan diri. Ya, satu lagi. Terus. Karena kita ini buatan Allah. Ya. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Ya. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya. Yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu 3 ayat yang sudah digabung. Jadi kita beribadah seperti malam ini. Kita beribadah di gereja, di tempat sudah beribadah, di tempat sudah digembalakan. Beribadah melayani bukan agar selamat. Kita sudah selamat.
Kalau begitu apa dan? Sekarang kita susah payah beribadah, melayani dan sebagainya. Susah payahnya kita sekarang dalam ibadah, pelayanan, menyediakan waktu untuk Tuhan dalam ibadah, saudaraku, bersusah payah dalam pekerjaan Tuhan, dalam pembangunan gereja, dalam pengorbanan, dalam ini, dalam itu dan sebagainya. Itu adalah bagian, bukan agar kita selamat, tapi bagian dari pekerjaan kita mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi bukan lagi agar selamat. Kita ini sudah selamat, saudaraku. Cuma masalahnya kan kita masih di bumi, belum selamat di sorga, belum selamat kemudian sudah di sorga. Kita baru ada pada keselamatan yang pertama. Karena itu, antara ibadah Natal kita semacam ini, kita hidup menantikan kedatangan Tuhan, kita susah payah, kita berjuang. Rasul Paulus mengatakan kita berjerih lelah, kita memperjuangkan ibadah pelayanan kita dengan segala resikonya. Seperti jemaat Efesus, kita pagi pasal 2, tanpa mengenal lelah. Saya kaya, haleluya, itu bukan agar selamat, tapi mengerjakan keselamatan. Kita memanage keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita menjadi manajer atas keselamatan yang sudah Tuhan taruhkan pada kita ketika kita percaya. Kalau kita mundur ke Yohanes 3:16 kan gampang. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia tidak ingin orang binasa, tapi siapa yang percaya, gitu. Siapa yang percaya, dia menerima hidup kekal tanpa berbuat apa-apa, tanpa bersusah payah, tanpa harus jatuh bangun dalam pekerjaan Tuhan, bukan jatuh dalam dosa. Tanpa itu semua dikasih gratis. Sekalipun kita dalam dasarnya orang berdosa. Roma pasal yang ketiga, coba Roma 3 ayat 23-24. Adik, dengan cepat sedikit. Roma 3 ayat 20. Roma 3 ayat 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 24. Dan oleh kasih karunia. Oleh kasih karunia kembali kita temukan. Kasih karunia itu adalah suatu pemberian Allah kepada orang yang tidak layak, atau sesuatu yang tidak layak, tidak patut kita terima, tapi kita menerima. Itu kasih karunia. Tapi oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan kita cuma-cuma, dibenarkan secara gratis karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, tidak bersusah payah, tidak berjerih lelah, dibenarkan secara gratis. Karena itu saya mengatakan ketika kita percaya kita selamat dalam ibadah pelayanan, kita bukan beribadah agar selamat, kita bukan beribadah supaya selamat. Kalau kita punya cara berpikir kita beribadah agar saya selamat, itu artinya kita menyingkirkan korban Kristus. Kita mau berusaha selamat sendiri dengan kekuatan, dengan kemampuan, itu kita menyingkirkan, kita menghina. Sudah tahu apa arti menghina? Korban Kristus, tidak ada pengampunan. Coba saya tiba-tiba ingat Ibrani pasal 10. Kalau kita sudah tahu tentang, ada pengetahuan tentang kebenaran, bahwa kita selamat bukan karena perbuatan, tapi karena pemberian Allah. Kemudian kita masih berusaha mau selamat dengan usaha kita menghina kasih karunia Tuhan. Benar, saudara. Mari kita mau lihat ini ayat yang ke-26. Ya, ayat yang ke-26 Ibrani pasal yang ke-10.
Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, Jika kita sengaja berbuat dosa, dosa apa itu sengaja? Oh, sudah tahu nggak boleh dusta, saya dusta. Ya, apa itu dosa sengaja? Memang kelihatan begitu, tapi bukan itu. Bukan itu. Tapi bukan berarti saya menganjurkan, mengizinkan. Oh, berarti boleh. Itu pendeta dari gunung. Saya dari gunung. Dari Minahasa sampai ujung lagi di Lamongan. Saudara-saudara yang belum tahu, saya dari Kabupaten Minahasa, Kecamatan Lamongan Selatan. Kalau saudara ke Lamongan dari sentrum arah selatan menuju ke Pantai Rumbia, nanti lewat tempat saya. Mesti lewat persawahan dulu, baru dapat tempat kami. Desa Wanimbo. Ya, dari sana. Saya tidak mengajar, oh kalau begitu tidak apa-apa bikin dosa. Ya, bukan itu saja. Ya, ulangi itu. sebab jika kita sengaja berbuat dosa, Sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, sesudah ada pengetahuan, bukan pengenalan, pengetahuan tentang kebenaran. Apa itu pengetahuan tentang kebenaran? Salah satunya adalah, dulu saya tidak tahu kalau saya ini diselamatkan cuma karena kasih karunia. Cuma polo dada di rumah, kemudian percaya, oh ya Tuhan, benar Engkau Tuhan Juru Selamat. Saya percaya, selamat. Selamat. Karena itu disampaikan oleh firman, oleh kasih karunia, oleh suatu pemberian yang tidak layak kamu terima, tapi diberikan oleh Allah, dan kita percaya, kita selamat. Sekarang kita tahu begitu. Oh, jadi saya selamat karena begitu pemberian Allah, bukan usaha saya. Nah itu, ya, jika kita sudah pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi kurban Ya. untuk menghapus dosa itu. ya kalau kita melanggar, sesudah ada pengetahuan, kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, tidak ada pengampunan. Dosa apa? Dosa sengaja. Sudah tahu, saya diberi keselamatan karena Yesus. Sekarang saya mau berusaha selamat dengan akal, dengan pikiran, dengan cara saya, dengan pengetahuan saya. Padahal keselamatan itu sudah lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Kan begitu. Semua kita percaya begitu. Yesus mati karena dosa saya lebih kurang 2000 tahun lalu. Dia datang, dia lahir, diberi nama Yesus. Dia menjadi Immanuel dan seterusnya untuk keselamatan saya. Udah. Tuhan ketika menyelamatkan tidak tanya. Dia tidak tanya apa dosamu, latar belakang keluargamu, ekonomimu, pendidikanmu bagaimana, keberhasilanmu. Tidak. Dia datang sekali menembus untuk semua. Tadi saya bilang, untuk Israel dengan 4 luka, untuk kafir ada luka dari rusak. Tidak tanya dulu. Ya. Termasuk dosa yang ditebuskan, dosanya murid-murid. Ketika Yesus ditangkap, digantung, semua lari tinggalkan Tuhan. Coba siapa yang tidak sedih? Sudah dilayani, dipenuhi kebutuhan mereka setiap hari. Dalam kekurangan, tidak ada makan, tidak ada uang. Dalam kesakitan, dalam cobaan, dalam mara bahaya, semua dikerjakan, dipenuhi oleh Tuhan. Kemudian tiba-tiba Tuhan ditangkap dalam penderitaan. Injil Markus bilang, semua murid-murid lari meninggalkan dia. Salah satu yang ditebus Tuhan, dosa tidak setia itu. Dosanya murid-murid. Jangan sudah pikir 12 murid Tuhan, tidak usahlah Yudas. 12 murid itu sudah benar semua. Masih dengan segala kelemahan dan kekurangan masing-masing. Kan gitu. Petrus masih menyangkal terus terang.
Ya. Haleluya. Yakobus, Yohanes minta tempat di sisi Tuhan. Kemudian bikin teman-teman lain bertengkar. Masa cuma kamu yang bisa? Ya. Masa cuma kamu? Kami dan apa? Sama-sama orang bekerja. Masa cuma mau itu mau dapat? Kung kita dan sikap Yohanes dan Yakobus menimbulkan pertengkaran. Kalau kita menjadi penyebab pertengkaran, kita berdosa, kan begitu? Karena itu jangan suka jadi penyebab pertengkaran orang lain. Ada orang lagi tidak senang satu dengan yang lain, jangan kita datang dengan api pertengkaran, membakar emosi, membangkitkan hawa nafsu untuk orang itu bertengkar. Kita berdosa. Atau sengaja baterek orang, itu dosa itu. Sebesar apapun keberhasilan sudah miliki, kalau itu hanya mau baterek orang, sama dengan Yakobus, Yohanes. Sampai mama bilang, itu satu kasih di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Lain bilang, nanti dulu. Ya. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, bukan karena hasil usaha pemberian gratis. Itu kita tahu. Tapi kalau sekarang kita datang di sini dalam ibadah Natal supaya selamat, agar selamat, untuk cari selamat, itu sudah menentang salib Tuhan. Coba dibaca terus, ulangi itu dan diteruskan. Ayat Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, ya, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, ya, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Korban untuk menghapus dosa itu. Tapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman. Terus. Dan api yang dahsyat, ya, yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ya, terus. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ya, ia dihukum mati tanpa belas kasihan. Terus. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Ya, terus. Betapa lebih beratnya orang hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, atas mereka yang menginjak-injak anak Allah, menginjak anak Allah, menghina korban Tuhan yang menyelamatkan dia secara gratis, menghina anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, menajiskan darah perjanjian yang menguduskan dia. Ketika dia hidup dalam dosa, dia ditebus, dia disucikan secara lahir, secara moral belum. Tapi kita sudah dilayakkan. Andai kata yang diizinkan oleh Tuhan, yang dibolehkan oleh Tuhan melayani hanya mereka yang benar-benar kudus, lahir batin. Saya tidak layak di sini. Pendeta manapun tidak akan layak berbicara firman, karena masih banyak sekali kelemahan, masih banyak kekurangan dalam diri saya, dalam diri kita semua. Tapi oleh darah Yesus itu kita disucikan, dilayakkan. Di tengah-tengah kita dilayakkan beribadah, melayani. Di situ kita diberi kesempatan mengerjakan keselamatan itu. Tadi ayat belum selesai ya. Dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, ya, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Ya. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ya. Jadi jangan pernah berpikir kita beribadah, kita melayani, kita berkorban, kita kerja bakti, membangun gereja dan lain sebagainya, kita mengumpulkan dana untuk ini, dana untuk itu, agar selamat. Enggak. Kalau itu kita kerjakan sekarang, itu adalah kita sedang mengerjakan keselamatan.
Kerja bakti membangun gereja semacam ini. Itulah praktek dari orang yang percaya, sudah menerima keselamatan. Dia tidak mau diam-diam, puas sudah selamat, kemudian mengurung diri, tidak mau tahu dengan aktivitas di dalam gereja, tidak mau tahu dengan susah payahnya. Aku mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dia tidak mau seperti itu. Dia memanage, dia menjadi manajer atas keselamatan yang Tuhan berikan. Dia kerjakan. Kerja bakti kan ini salah satu wujud dari kita mengerjakan keselamatan. Tapi jangan dengan bertengkar. Jangan sekerja bakti dalam pekerjaan Tuhan bakal lain. Aku iri. Coba Filipi 2 ayat 12 dan 13. Sementara kerja bakti, baku sakit hati. Ya itu bukan mengerjakan keselamatan, membuang, menghilangkan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Kalau semacam itu, ayat 3, ayat 12 Filipi 2. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Kamu taat itu bagus. Terus Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kenapa? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, yang mengerjakan di dalam diri kita, di dalam diri saya. Allah yang mengerjakan di dalam diri kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Karena itu kalau bekerja hati rela, mempersembahkan persembahan juga hati rela, tulus. Jangan membawa persembahan supaya siapa lebih banyak, siapa lebih besar. Bukan. Allah yang bangkitkan kemauan, kehendak untuk kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah kasih. Jangan biarkan keselamatan itu menjadi benda mati. Keselamatan itu mempunyai dinamika pergerakannya. Dalam kehidupan kita itu makin hari itu makin meningkat. Dari keselamatan pertama ketika kita percaya, pergerakan dinamika dari keselamatan yang pertama itu adalah menuju kepada keselamatan kedua, keselamatan kekal, keselamatan hidup kekal bersama Allah selama-lamanya. Karena itu antara Natal malam ini dengan kedatangan Tuhan, tadi saya bilang kita bukan mencari selamat, tapi kita mengerjakan keselamatan. Ya, mari saya gambarkan begini. Ketika kita menerima keselamatan yang pertama itu, ketika kita percaya, itu kita diselamatkan dari dosa. Kita diselamatkan dari dosa lewat kematian, kebangkitan Tuhan. Gitu. Ya, lewat kematian, bukan kelahiran. Waktu dia lahirkan, baru sehari lahir, 2 hari lahir, malamnya malaikat datang sama orang tuanya. Itu loh, Herodes sedang merencanakan membunuh anak itu. Karena itu malam ini juga kamu harus menyingkir. Kelahirannya kan berdaya. Dia lahir sebagai manusia. Dia lahir sama dengan kelahiran kita. Bedanya di dalam dirinya, saya ulangi, itu tidak mengalir darah manusia. Kalau seorang ibu dalam kandungannya, dia dihubungkan dengan janin di dalam kandungannya itu dengan plasenta. Plasenta itu bukan mengalirkan darah. Saya suruh bayangkan kalau Yesus dalam kandungan ada darah Maria di dalam dia. Tidak ada. Plasenta itu hanya menyalurkan makanan supaya janin itu boleh makan, tapi cuma untuk mengeluarkan makanan. Tidak ada darah manusia di situ.
Saya goyak. Yesus murni, tidak ada campur, tidak ada campuran sedikit pun darah manusia, sekalipun itu darah perawan Maria, perempuan yang di zamannya itu beroleh kasih karunia di antara segala orang perempuan. Kata Injil Lukas, dia murni, dia Allah tapi dia manusia, tapi manusia tanpa darah manusia. Dia dijadikan sama dengan kita. Kelahirannya belum berbuat apa-apa. Dia lahir masih lari ke sana kemari. Dengan kelahirannya iblis belum takut apa-apa. Ketika Yesus mati pun iblis tertawa kan. Iblis tertawa, saya menang. Saya peralat ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam kepala. Saya peralat, iblis peralat. Sudah peralat, mereka diperalat juga tangan bangsa kafir. Ketika Yesus mati kan iblis tertawa. Lihat raja itu sudah mati. Tapi ketika Yesus bangkit, iblis gemetar. Karena kebangkitannya itu artinya iblis yang berkuasa atas dosa dan maut dikalahkan. Ya. Nah, dengan itulah kita diberi keselamatan. Keselamatan pertama karena pemberian. Kalau kita mau mengerjakan keselamatan, itu betul. Tapi kalau kita sekarang mau berusaha cari selamat, kita menghina korban Tuhan. Kata Ibrani 10. Nah, keselamatan pertama, kita diselamatkan dari dosa oleh kematian dan kebangkitannya. Tapi keselamatan yang akan datang, keselamatan yang kedua, keselamatan kekal, itu adalah kita diselamatkan dari penghukuman Allah yang kekal. Kita dibawa keluar dari situ. Injil Lukas 21. Lukas 21. Haleluya. Kita lihat ya. Benar. Jangan-jangan nih pendeta dari gunung nih banyak longi. Longi ya bahasanya. Ya. Kita buktikan kebenarannya. Jangan-jangan begitu saya pulang, itu sampai itu pendeta kemarin di bawah banyak dia berdusta. Karena itu harus dibuktikan. Mohon sabar sedikit ya. Kalau saudara biasa ibadah Natal, mungkin cuma refleksi Natal atau 1/4 jam pemberitaan firman. Kalau saya, ya, karena harus membuktikan, lebih banyak waktu saya gunakan. Ayat 25 sampai 28. Dan akan ada tanda-tanda Ya. pada matahari, Terus, dan bulan, dan bintang-bintang, dan di bumi ya, bangsa-bangsa akan takut dan bingung Terus. menghadapi deru dan gelora laut. iya, Orang akan mati ketakutan orang mati ketakutan. karena kecemasan. Ya, Berhubung Seko ya, yang lalu ketika ada, nggak usah ya, tsunami di Jawa, ada tiba-tiba ada gempa bumi, Seko, orang meninggal, shock, kaget, Seko ya, haleluya, meninggal karena kecemasan. Ada orang karena sakitnya tidak sembuh-sembuh kan, cemas, khawatir, aduh bagaimana tapi hidup ini. Dari dulu komba begini, pendeta sumbayang lagi, minta ini berdoa, minta ini sembahyang, nyandak baik-baik, cemas, dia bunuh diri. Itu salah satu orang mati karena kecemasan. Bukan cuma karena sesuatu hal yang terjadi. Terus berhubung iya, dengan segala apa yang menimpa bumi ini. ya, terus Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. terus Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia Ya. datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. terus Apabila semuanya itu mulai apabila terjadi, semua terjadi, bangkitlah
bangkitlah, angkatlah angkat matamu, matamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Sudah dekat. Menjelang kedatangan Tuhan, ada badai dahsyat, lebih dari tsunami, berkali-kali lebih dari tsunami di Aceh. Sebab tsunami di Aceh kan cuma karena di laut. Ini di langit, kuasa-kuasa langit bergoncang. Di bumi, tambah di laut. Tapi kalau itu mulai terjadi, angkat matamu. Penyelamatan, keselamatan hidup kekal, itu sudah dekat. Ke Roma 13. Coba kita lihat. Enggak ada yang bilang ini keselamatan kedua, memang enggak. Karena kita memang cuma punya 2 kali selamat. Pertama kali di bumi ketika hidup dalam dosa diselamatkan. Sesudah percaya kita akan dibawa kepada keselamatan kekal. Cuma 2 itu. Enggak 3, enggak 4. Roma 13 ayat 11 mulai. Hal ini harus kamu lakukan. Ya, hal ini harus kamu lakukan. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Iya. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu. Saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat, ya, bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ini lebih lengkap. Ya, bangun. Kata Alkitab, bangun dari tidur sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat daripada waktu kita percaya dulu. Nah, waktu kita percaya dulu kita selamat. Kita diberi keselamatan gratis. Sekarang ada keselamatan yang lain yang makin dekat. Tapi menyikapi keselamatan ini, Rasul Paulus, kita harus bangun dari tidur. Gempa bumi, tsunami, kegoncangan di langit, di bumi, ini hanya salah satu cara Tuhan mengingatkan. Saudaraku ya, mengingatkan kita. Itu hanya salah satu cara untuk mengingatkan kita tentang keselamatan yang kekal. Dalam Lukas 21 tadi ada kegoncangan-kegoncangan. Pada waktu itu orang melihat tanda anak manusia datang dalam kemuliaan. Itu kedatangan kedua kali. Kedatangan untuk memberi keselamatan kekal kepada orang yang sudah dengan setia mengerjakan keselamatannya. Dia datang memberi, menganugerahkan keselamatan. Ibrani 9. Ibrani 9, cari ayatnya. Manusia ditetapkan satu kali untuk mati. 26 atau 27? 27. Ibrani 9. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Mati hanya satu kali. Bukan manusia itu ditetapkan semua mesti mati. Beda ya. Semua mesti mati dengan satu kali mati. Alkitab tidak bilang semua mesti mati. Kalau di acara duka biasa tuh orang begitu. Kita dengar khotbah bilang, iya, satu kali orang sama dia so pegang tiket, kurang tunggu DP waktu. Ada yang memang ditentukan untuk mengalami kematian dalam tubuhnya, tapi ada yang tidak. Secara umum manusia memang mengalami kematian. Di tempat bangsal ibadah ini tadi ada seorang
seorang ibu ya yang meninggal. Semoga keluarga diberi kekuatan untuk percaya, tetap percaya. Keluarga yang masih diberi umur panjang, ayo menaruh pengharapan kepada Dia, Yesus. 1 Tesalonika 4 bilang tidak semua mati. Keluarga yang masih diberi umur panjang sama dengan kita yang berkumpul malam ini, kita bisa berpegang pada pengharapan. Siapa tahu saya diberi umur panjang sampai Tuhan datang. Karena tidak semua manusia akan mati. Ditetapkan satu kali mati, iya, tapi tidak dibilang semua mesti mati. Lain kali orang merujuk kepada Kejadian pasal yang ketiga, dari abu asalmu dan kepada abu juga engkau kembali. Benar ayat itu. Tapi itu sebelum Yesus datang mengalahkan maut. Kepada orang banyak Tuhan bilang dalam Yohanes pasal yang kelima, itu ayat sangat gamblang, sangat gampang untuk dimengerti. Saya dalam Yohanes 5 Tuhan jelas bicara tentang ayat 24, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Allah, Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup dalam dirinya dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut kepada hidup. Jangan ayat ini dikorupsi. Semua mesti mati. 1 Tesalonika, kita balik sebentar. 1 Tesalonika 4, coba balik. Haleluya. 1 Tesalonika pasal keempat. Ini kami katakan ayat 15. Ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kepadamu dengan firman, bukan dengan tafsiran profesor ini, doktor ini. Enggak. Ini Rasul Paulus katakan. Mungkin Rasul Paulus kalau hidup di zaman kita, dia seorang ahli teologi yang luar biasa, gelar profesor doktor untuk dia mungkin masih kurang. Dia menulis 24 kitab dalam perjanjian baru. Ya, dia punya pengalaman langsung dengan pelayanan pekerjaan Tuhan. Dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bukan tafsiran, bukan rekayasa, bukan kalau mungkin, bukan kalau siapa tahu memang begitu. Enggak. Dia bilang ini kami katakan dengan firman. Ya, ini kami katakan. Jelas dibilang. Ini kami katakan, ya, dengan firman Tuhan, dengan logos, bukan rema. Dia bilang ini kami katakan dengan logos, firman yang kekal, firman yang sudah ada sejak awal. Pada awal pertama adalah firman, itu logos, bukan rema. Rema itu juga firman, tapi bukan rema. Ini logos. Ini kami katakan dengan firman yang kekal, yang sudah ada sebelum dunia dijadikan. Karena dunia ini dijadikan oleh firman, oleh logos. Jangan memutarbalikan kebenaran. Ini kami katakan dengan firman. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Ada yang hidup sampai Tuhan datang. Lukas 21, ketika tanda-tanda terjadi di langit, di bumi, di laut, anak manusia dilihat orang menampakkan diri di awan. Siapa yang melihat? Orang masih hidup, bukan orang sudah mati. Lihat tanda anak manusia datang, bukan orang mati. Ya, saya berbicara agak keras, dengan tekanan agak keras memang karena kadang-kadang ayat-ayat ini banyak, memang jarang diberitakan. Hanya ada di dalam dua surat Korintus, 1 Korintus 15 dan 1 Tesalonika 4, bicara tentang tidak semua akan mati.
saya bisa memaklumi. Karena memang 1 Korintus 15 bilang ini rahasia. Ya, ini rahasia bahwa kita tidak akan mati semua, tapi kita akan hidup. Taruh tangan 1 Korintus 15 coba. 1 Korintus 15 ayat 50, 51. Ya, 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, Saudara-saudara, inilah yang hendak ku katakan inilah kepadamu, yang aku katakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Terus, Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, sesuatu yang terselubung. Rahasia itu kan sesuatu yang terselubung. Kalau mau tahu harus dibuka, selubungnya harus disingkirkan. Seperti kedatangan Tuhan, seperti membuka selubung, menyingkirkan selubung. Orang tidak akan pernah tahu kalau selubung tidak disingkirkan. Rasul Paulus menggunakan sedikitnya 3 istilah tentang kedatangan Tuhan. Ada pernyataan, ada selubung yang disingkirkan. Kalau di sini ada bapak-bapak, ibu-ibu yang sekolah teologi, saya tidak sekolah teologi, tahu itu. Ya, ada Epifania, ada Apokalipsus atau apa namanya. Ya, gitu. Itu tentang kedatangan Tuhan yang rahasia. Tapi juga begitu, aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Dalam sekejap. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Iya, makasih. Kembali kepada 1 Tesalonika 4 tadi. Dilanjutkan. Ya, ini sama. Tadi pada bunyi nafiri terakhir. Ini kami katakan pada dalam Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Iya, keluarga yang lagi berduka mudah-mudahan menangkap suara saya sampai di sana. Terus sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi. 1 Korintus 19 menggunakan kata nafiri. Ya, 1 Tesalonika sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Satu ayat lagi. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Kalau ada acara duka, ada lagu penghiburan. Ya, kalau di kampung kami begitu, dengan gereja-gereja, kelompok, organisasi persembahkan lagu penghiburan. Malamnya sebelum besok penguburan, nggak tahu di sini tempat kami ada ibadah, habis ibadah katanya acara bebas. Nah, di acara bebas itu yang saya tidak setuju, karena itu satu acara ibadah duka saya menyampaikan. Kita ini datang mau menghibur keluarga yang berduka cita. Mana ada orang datang menghibur, menyanyikan lagu rohani. Mohon maaf, menyebut nama Yesus saja tidak ada di tengah. Yesus. Menghibur. Saya rasa kalau keluarga mau bicara, lebih baik kamu tidak menyanyi. Orang menghibur kan? Coba mana ada orang mau menghibur orang lagi susah. Loh, kok gimana susah? Gimana kok begitu? Itu bukan menghibur. Ayo, kenapa? Sabar ya. Kenapa penghiburan kan juga begitu? Tapi kalau kita
kita mau menghibur dan menyanyi, kita menyanyi menyebut nama Tuhan, mohon maaf, tapi tidak ada rasa. Masih lebih bagus seorang pria yang lagi pacaran menyebut nama pacarnya. Dulu begitu, menyebut dengan kasar, enggak, halus, perasaan, karena ingin menyenangkan. Kita orang Kristen menyebut nama Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan. Kita jadi orang yang harus memuliakan Tuhan, benar. Tapi caranya juga harus benar. Sikap juga harus benar. Itu sikap, posisi hidup. Saya tanya saudara, kalau saya jawab dengan jujur, orang mabuk kalau menyanyi lagu rohani diterima Tuhan enggak? Lagi mabuk pakai nama Tuhan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Padahal kalau dia sadar nyanyinya bagus, suaranya bagus, bisa ikut ajang pencarian bakat, suaranya bagus. Tapi itu ketika dalam keadaan tidak sadar, tidak siuman, tidak bangun, muncullah sikap-sikap semacam itu. Apalagi di tengah perayaan Natal. Dulu salah satu pemimpin, dulu kita mengenal Tripika, 3 pimpinan kecamatan, ada kepolisian, kecamatan, ada Koramil, dengan salah satu unsur Tripika mengeluh. Tapi dulu sebelumnya dia belum tahu saya pendeta. Cerita gimana ini? Biasa itu di polsek kosong, tapi kalau Natal malah isi ke orang. Dia mengeluh. Padahal itu kan perayaan Natal Yesus Kristus. Yang terjadi kebalikan. Ayo, kita masih hidup. Kita punya kesempatan dengan merayakan Natal, melihat bahwa sesudah Natal itu ada hal yang harus diperjuangkan, keselamatan hidup kekal. Lewat mengerjakan keselamatan, mulailah berubah dalam ibadah, mulailah berubah dalam pelayanan, mulailah berubah dalam lingkungan, dalam sikap hidup. Kita mulai berubah. Tanpa perkataan, keubahan hidup itu sudah mencerminkan sikap hidup yang memuliakan Tuhan. Ya. Jadi kita sekarang makin dekat dengan keselamatan. Yang kedua, saat Tuhan datang kedua kali, siapa tahu kita semua ini diizinkan hidup sampai Tuhan datang. Tapi kalau kita diizinkan harus mengalami kematian dalam tubuh, kita harus mati dalam Tuhan, mati sebagai orang benar, mati sebagai orang percaya yang dibenarkan oleh Tuhan. Jangan mati sebagai orang percaya yang hidup dalam dosa. Karena itu Roma 13, bangun dari tidur, siuman, berjaga, waspada. Kenapa kita mesti berjaga? Saya tambahkan sedikit, akhirnya di sini saja. Ada 3 hal kenapa kita harus hidup berjaga. Ya, kita harus berjaga apa? Jaga malam, jaga di pos kamling, atau di mana? Bukan. Ada 3 hal paling sedikit. Ya, haleluya. Praktek hidup berjaga. Ya, praktek dari hidup yang berjaga-jaga. Bangun siuman, Roma 13 ayat 11. Bangun dari tidur. Siuman, sadar, berjaga. Tidak hidup sembrono, tidak hidup semau-maunya,
tidak hidup menurut keinginan, kemauan daging, pikiran sendiri, tapi dia mau hidup seperti kehendak Tuhan. Nah, orang yang bangun itu, berjaga itu, praktiknya begini. Dia harus berjaga. Praktik dari hidup yang berjaga yang pertama, kita tidak baca, saya akhir di sini. Lukas 12 ayat 35 sampai 37 adalah tetap setia, tekun dalam mengerjakan panggilan pilihan Tuhan. Ini mungkin perlu dibaca saja. Coba, ya, kita mau akhiri. Ya, ini orang berjaga, siuman, sadar, tidak memboroskan waktu, tidak membuang kesempatan untuk hidup dalam rencana Allah, untuk hidup mengerjakan keselamatan Tuhan. Ayat 35, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Terus, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang ya, yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Terus, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Pintu dibuka. Terus, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Terus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Iya, itu praktik hidup berjaga. Pinggang berikat, pelita menyala, hidup tidak dalam kegelapan, tidak dalam dosa, pinggang berikat. Ingat Yohanes 13, sebelum membasuh kaki murid-murid, Tuhan mengambil sehelai kain lenan, diikatkan di pinggang, dia mulai membasuh kaki murid. Pinggang berikat itu sikap dalam pelayanan, kesetiaan, ketekunan dalam pelayanan. Pinggang berikat, pelita menyala, itu artinya kita harus tetap setia dalam ibadah pelayanan yang benar, ada di dalam terang. Mana tadi ya, melayani Tuhan, beribadah, melayani bukan asal melayani, beribadah dalam terang, dalam kebenaran. Semua boleh melayani, tapi tidak semua pelayanan itu dengan pelita menyala. Tidak semua pelayanan itu dilakukan dalam kebenaran. Nah, apalagi kalau seperti saya, seperti rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang banyak kali memang pekerjaannya ada di podium, memberitakan firman. Kami harus waspada. Jangan-jangan yang diberitakan itu bukan kehendak Tuhan, tapi kemauan sendiri, keinginan sendiri, karena ada DP mau. Itu pelita padam, pinggang berikat tanpa pelita. Yang Tuhan mau pelita menyala, pinggang berikat, melayani dalam terang, dalam kebenaran. Hasilnya adalah kita dilayani oleh Tuhan. Ya, haleluya. Yang kedua, praktek berjaga adalah 2 Petrus 3 ayat 10 dan 11. Hidup suci dan menjaga kesucian hidup. Rasul Petrus bicara tentang langit akan meleleh dalam nyala api. Seluruh unsur-unsur dunia itu akan meleleh dalam nyala api. Dia mengatakan kalau kita tahu itu, maka betapa saleh dan sucinya kita harus hidup. Bukan cuma percaya, tapi orang percaya yang menerima Yesus Tuhan Juru Selamat, dia harus kekandungan yang lain. Pengertian yang kedua, Yesus sebagai gembala, imam besar yang menyucikan. Yang ketiga, praktek berjaga terhadap pengkhianatan antikris. Yudas orang yang ikut melayani Tuhan. Yudas pemegang kas, tapi dia suka korupsi.
Kalau korupsi sekarang seperti booming. Di mana-mana sampai anak kecil tahu. Jauh sebelum terjadi, Alkitab sudah bicara tentang pengkhianatan antikris. Pengkhianatan antikris ya sikap tidak jujur. Kita bangkit berdiri. Nanti kita teruskan. Haleluya. Di hari yang akan datang, kami nanti tanggal 18 jika tidak ada halangan, ada ibadah Natal di Manembo. Saya mengundang hamba-hamba Tuhan semua, jemaat, kalau Anda tidak berhalangan, ya bisa datang ke tempat kami di Manembo tanggal 18. Saya akan membahas lebih jauh tentang apa yang tidak bisa dibahas pada malam ini. Haleluya. Sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala setempat. Haleluya. Mari saudara-saudara sidang jemaat, kasih Tuhan, kita bangkit berdiri di tempat kita berada. Kita akan berdoa, bersyukur kepada Tuhan lewat lawatan Tuhan, dalam kasih karunia-Nya Tuhan sudah menolong kita, memberikan jalan keselamatan, bahkan mengajar kita untuk mengerjakan keselamatan kita dan mempertahankan keselamatan yang sudah kita terima sejauh timur dari barat. Saudara sekalian, benar-benar kita mendapatkan kesempatan malam hari ini. Bukan hanya kita menerima keselamatan, tapi
bagaimana firman mengajar kita untuk mempertahankan keselamatan yang sudah kita terima ini. Sekalipun di dalam proses untuk kita mengerjakan keselamatan ini, kita harus jatuh bangun dalam perjuangan kita, dalam panggilan dan pilihan Tuhan atas kita. Kita sebagai bangsa kafir, bangsa yang harusnya menerima penghukuman Allah, tapi Tuhan mengaruniakan kita keselamatan. Tidak perlu kita harus membayar, tidak perlu harus kita mengeluarkan apa-apa, tapi Tuhan justru mengaruniakan keselamatan kita. Dan malam hari ini kita sudah mendengar bagaimana Tuhan sudah mengaruniakan kita firman Allah. Di dalam firman Natal malam hari ini, kita terima pengertian yang begitu indah, di mana kita mengerti Tuhan sudah datang ke dunia ini, di mana kandungan Maria dia hadir, dikaitkan dengan keselamatan, dikaitkan dengan penggembalaan. Dia sebagai imam besar yang menyucikan kita, mempersiapkan kita untuk menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Lewat suatu proses kita diubahkan hari demi hari, lewat pekerjaan firman, dalam urapannya yang begitu kuat, menolong kita, mengangkat kita dari segala kelemahan-kelemahan kita. Dan malam hari ini kita patut mengagungkan kasih-Nya Tuhan begitu besar buat kita. Kita tidak keberatan kalau kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kita menyanyikan sekali lagi korunya ini. Betapa besar. keselamatan yang mau membenarkan kami, menyucikan kami untuk membawa kami kepada kesempurnaan. Malam hari ini di tempat ini kami bersyukur dan berterima kasih. Kami dibenarkan bukan karena kekuatan dan kemampuan, kebisaan kami sebagai manusia, tetapi semua itu kami terima oleh karena belas kasihan-Mu, oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Itu sebabnya Tuhan, kami mau mempertahankan keselamatan itu. Kami mau mengerjakan keselamatan itu dengan benar. Haleluya. Supaya tidak ada seorang pun di antara kami yang akan kehilangan
jika di saat kami merayakan Natal, tetapi kami tidak mendapatkan dan menerima dan mengalami kuasa karya keselamatan itu. Ampuni kami Tuhan. Tapi lewat berita Natal pada malam hari ini Tuhan, kami adalah bangsa kafir mendapat perhatian secara khusus. Itu sebabnya Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih jika kami boleh mendapat bagian untuk mengerjakan keselamatan itu dengan mau beribadah dan mau melayani Engkau dengan tekun, dengan sungguh-sungguh untuk mempertanggungjawabkan keselamatan itu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau sudah melawat kehidupan kami, dan kami percaya haleluya keselamatan yang sudah kami terima, kami akan terus perjuangkan sampai seberapa jauh Engkau izinkan kami boleh hidup dan bernafas di muka bumi ini, bahkan sampai Engkau datang pada kali yang kedua, sehingga kami boleh menerima haleluya keselamatan yang kekal dan sempurna itu, yang hanya bersumber dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu, lengkapi hamba-Mu dengan karunia-karunia Roh Kudus-Mu, dengan jabatan pelayanan yang Kau percayakan, untuk supaya pada hari-hari mendatang, dimanapun Engkau membawa dan mengutus hamba-Mu, haleluya, setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu yang boleh mendengarkan berita firman-Mu, boleh mengalami jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang akan terus menggembalakan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu bagi kami, bahkan untuk firman-Mu sebagai berita Natal malam hari ini bagi kami. Tetapkan semua itu mendarah daging dalam setiap langkah perjalanan hidup kami. Kamilah mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.